Hai guys, kamu mungkin pernah berpikir bahwa pekerjaan yang sedang dijalani saat ini jauh dari kenyamanan. Hati selalu dipenuhi amarah dan rasa kesal manakala si bos memberi tambahan tugas baru. Namun ingatlah sebuah pepatah, rumput tetangga tidak lebih hijau dari milik sendiri. Kita seringkali tak sadar jika pekerjaan yang dijalani ternyata lebih menyenangkan dan bahagia. Setidaknya jika dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja pada bidang ekstrim ini. Orang-orang ini bekerja di bidang di mana kematian menjadi salah satu resiko yang akan mereka jumpai. Selain itu, sikap tidak hati-hati saat bekerja dapat mengakibatkan bukan hanya satu, tapi beberapa orang di sekitarnya bisa mendapat dampak buruk. Dilansir dari berbagai sumber yang kami kumpulkan, berikut ini ada beberapa pekerja paling berbahaya di dunia. Sebelum masuk pembahasan, silakan klik tombol like dan subscribe jika kamu suka konten kami. Nelayan laut lepas. Kita harus memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada nelayan. Berkat mereka, kita jadi bisa menikmati manfaat dan gizi dari ikan. Pekerjaan nelayan bukanlah pekerjaan yang mudah. Mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka tiap kali harus pergi melaut. Apalagi jika mereka nelayan di laut lepas. Demi mendapatkan ikan dan makhluk laut lainnya yang bisa dimakan, para nelayan harus pergi pagi-pagi ke lautan lepas. Ada juga yang sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan di lautan lepas. Salah satu makhluk laut yang cukup banyak peminatnya adalah kepiting Alaska. Para nelayan yang memburu kepiting ini harus mengarungi lautan seharian penuh, melawan dinginnya udara dan pastinya ombak tinggi. Cuaca buruk yang tidak bisa diprediksi, alat navigasi rusak, kapal mogok, dek kapal yang licin, gelombang laut ganas, serangan mematikan dari binatang laut, dan kecelakaan dengan kapal lain menjadi ancaman keselamatan para nelayan ini. Penebang pohon. Meski sekarang sudah digalakkan go green dengan mengurangi penggunaan kertas agar pohon tidak semakin habis, tetap saja kita manusia masih membutuhkan pohon untuk diolah menjadi bahan lain. Furnitur misalnya, untuk itulah dibutuhkan orang yang bekerja sebagai penebang pohon atau penebang kayu. Pekerja ini bukan hanya melelahkan tapi sangat berbahaya. Kamu diharuskan melakukan perjalanan menempuh hutan dan pegunungan sambil membawa peralatan berat untuk melakukan penebangan. Kecelakaan biasanya terjadi ketika penebang kayu kurang bisa memperkirakan arah tumbangnya pohon yang ditebang, sehingga pohon itu tumbang dan menimpa rekan atau bahkan dirinya sendiri. Tidak hati-hati saat menggunakan alat juga bisa menjadi ancaman nyawa yang tidak boleh dipandang enteng. Pekerja konstruksi bangunan. Meskipun sudah menggunakan peralatan keselamatan, pekerjaan ini masih mengharuskan kamu berurusan dengan alat-alat berbahaya dan material yang berat. Selain itu, pekerjaan ini memaksa kamu bekerja di ketinggian yang cukup membuat hati jadi ciut. Bahaya lain dari pekerjaan ini ya lumayan banyak. Misal balok baja atau dinding beton yang roboh menimpa para pekerja dan berbagainya. Gaji pekerja konstruksi bangunan ini per tahunnya antara 31.000 hingga 70.000 US dollar per tahun, setara dengan 418 juta hingga 945 juta rupiah kalau dirupiahkan. Ini untuk di Amerika dan beberapa bagian Eropa cuy. Kalau di Indonesia ya aku kurang tahu, belum sempat browsing. Coba sebutkan di komentar di bawah kisaran berapa. Tukang las bawah laut. Tukang las sudah dikenal merupakan pekerjaan yang cukup berbahaya, bukan? Dengan resiko menghadapi alat panas, percikan api, dan bisa terkena asap beracun. Tapi bagaimana jika pekerjaan las dilakukan di bawah laut? Pasti resikonya akan bertambah besar. Tukang las yang bekerja di dalam air biasanya bekerja untuk memperbaiki kapal, bendungan, pipa bawah laut, dan lain-lain. Tukang las diharuskan untuk menyelam di dalam air dalam waktu berjam-jam dengan tabung selam. Mereka tidak diberikan alat komunikasi dan beresiko terjebak dalam area dengan tekanan yang cukup tinggi. Kabar baiknya, tukang las bawah laut ini juga diberi bayaran yang tinggi dengan hitungan per jam. Tentu saja hal ini sebanding dengan resiko yang didapatinya. Bayaran tukang las bawah laut ini adalah lebih dari 200 dolar per jam atau sekitar 2.700.000 per jamnya. Fantastis bukan?
Pengeboran minyak lepas pantai. Berada di tengah laut, jauh dari akses manapun dengan cuaca yang terkadang sulit diprediksi adalah sekian alasan mengapa pekerjaan ini terhitung sangat berbahaya dan merenggut nyawa para pekerjanya. Terkadang pekerja pengeboran minyak lepas pantai harus bekerja selama 16 jam secara terus-menerus. Mereka bahkan bisa tidak tidur selama 1 atau 2 hari. Kebakaran, ledakan, tenggelam, dan kecelakaan karena alat pengeboran adalah beberapa di antara resiko yang harus dihadapi. Penambang belerang. Seorang vulkanis mempelajari gunung berapi dan biasanya memiliki banyak peralatan keselamatan yang menunjang. Tapi penambang belerang gunung berapi biasanya gak memiliki peralatan keselamatan apapun kecuali kain yang menutupi mulut dan hidung mereka karena gas atau asap. Dan ini terjadi di Indonesia. The miners are working in this lunar landscape. Menurut CNN, orang-orang yang menambang belerang di Kawah Ijen, Jawa Timur mungkin akan bekerja dengan kaos oblong dan beberapa keranjang yang mereka panggul. Mereka menambang belerang dan sering menghabiskan berjam-jam dalam kondisi berbahaya. Menghirup asap beracun di gunung berapi karena atasan mereka nggak memberikan masker gas. Mereka dibayar di kisaran 12 hingga 30 dolar Amerika Serikat per hari atau mungkin lebih di Indonesia. Habis panas. Pembersih gedung pencakar langit. Keberanian menjadi nomor 1 dalam tuntutan pekerjaan ini. Tidak sedikit orang yang memiliki ketakutan berlebih akan ketinggian. Orang-orang yang takut ketinggian bisa mengalami pusing dan mual hingga serangan panik bila berada di lokasi yang tinggi. Hal ini yang membuat pekerjaan pembersih jendela pencakar langit tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Pekerjaan ini juga sangat bergantung pada kondisi cuaca. Saat angin kencang, para pekerja biasanya tidak dapat melakukan tugasnya karena berbahaya. Kesalahan membaca kondisi angin dan kekeliruan alat bisa menjadi hal paling fatal bagi pekerjanya. Pemadam kebakaran. Pantang pulang sebelum padam. Tahu dong dengan slogan tersebut? Ya, moto dari profesi pemadam kebakaran. Kesehariannya tentu saja berkutat dengan api, menjinakkan rumah atau bangunan lain dari kobaran api yang terbakar. Brandweer, sebutan lain dari pemadam kebakaran, juga mempunyai tugas melakukan penyelamatan korban, pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemberdayaan masyarakat, dan keadaan darurat lainnya. Dari beberapa data yang aku dapat dari hasil browsing sana-sini, gaji yang diterima damkar tidak tergolong besar, tapi tugasnya cukup banyak ya. Kebahagiaan terbesar pemadam kebakaran adalah bila berhasil menyelamatkan korban dari peristiwa kebakaran. Oleh karenanya, profesi ini sangat berjasa karena dapat menolong banyak nyawa. Kalau mau bekerja jadi pemadam kebakaran, ada pelatihan khusus sehingga dapat bekerja sesuai SOP. Lineman atau memperbaiki kabel listrik. Memasang atau memperbaiki listrik berarti profesinya berurusan dengan jaringan bertegangan tinggi. Paparan kabel listrik aktif bertegangan tinggi bisa sangat berbahaya. Pekerjaan berbahaya untuk memperbaiki kabel listrik tegangan tinggi dalam cuaca buruk. Terkadang mereka harus bekerja dengan terpaan angin kencang. Bahaya lainnya datang dari ketinggian, kebakaran, keracunan, karbon monoksida, kejutan listrik, bahkan dalam beberapa kasus adalah ledakan. Seorang lineman bisa berhadapan dengan listrik bertegangan hingga 500.000 volt. Bayangkan jika tersengat listrik dengan tegangan sebesar itu, bisa berakibat instant kill dalam hitungan detik. Tenaga medis untuk virus dan penyakit menular lainnya. Saat aku meletakkan tenaga medis pada urutan pertama, mungkin kamu pikir aku bercanda. Tapi tidak, aku sedang tidak bercanda. Tenaga medis memang bisa dibilang tidak melakukan pekerjaan yang berat dan mengerikan seperti mengangkat alat berat, memanjat di ketinggian, dan hal-hal ekstrim seperti video yang aku jelaskan sebelumnya. Namun para pekerja sebagai tenaga medis juga memiliki resiko yang sangat tinggi. Misalnya dalam menangani pasien yang mengidap penyakit menular. Seperti saat ini, virus corona COVID-19. Para tenaga medis ini melakukan pekerjaan yang sangat mulia dengan mempertaruhkan dirinya untuk menangani para pasien yang terdeteksi wabah virus corona.
Mereka berjuang semaksimal mungkin untuk membantu pengobatan para pasien. Dan dari berbagai berita yang aku dapat, tidak sedikit para tenaga medis atau dokter yang terjangkit virus ini. Sejauh ini sudah ada 8 dokter yang meninggal dunia dan 1 orang perawat meninggal dunia. Sementara sebanyak 209 perawat terpapar virus corona. Dan untuk itu, buat kita semua, marilah kita jaga kebersihan kita, jaga kesehatan kita, dan ikuti amaran pemerintah untuk tidak keluar rumah jika itu tidak terdesak atau tidak terlalu penting. Menghindari kerumunan atau social distancing untuk berjaga-jaga diri dari ganasnya penyebaran virus COVID-19 ini. Dan tentunya membantu upaya memutus rantai penyebaran virus ini. Dan untuk meringankan para dokter dan tenaga medis kita yang berjuang menyembuhkan mereka yang terjangkit. Itulah beberapa pekerjaan paling berbahaya di dunia dan harus memiliki konsentrasi dan tingkat safety yang tinggi. Jika ada kesalahan sedikit saja, bisa fatal akibatnya. Terima kasih telah menonton.